akan membahas, membedah lebih mendalam tentang UBI. UBI ini Universal Basic Income. Ini akan kita bedah secara mendalam melalui forum asah kritis ini, lalu bagaimana praktek-praktek pendapatan mendasar ini nanti bisa diterapkan di Indonesia. Baik, telah hadir bersama kita ada Mas Yanu Endar Prastio. Beliau aktivis di BIG. Mas Januar ini Indobig Network, sebuah jaringan yang mengkampanyekan tentang Universal Basic Income ini. Selain aktif di Network, Mas Yanu Endar Prastio ini pernah aktif juga di HMI Komisariat FISIP UNS di tahun 2004. Lalu beliau juga menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sosiologi Himasos di FISIP UNS tahun 2005. Kemudian beliau blogger juga, aktif di pemimpin redaksi majalah inovasi di LIPI. Kemudian beliau juga membina komunitas Sobat Budaya Subang. Kemudian beliau juga menjadi anggota Ikatan Sosiologi Indonesia. Beliau bisa disapa melalui Facebook, Twitter, maupun di situs pribadi beliau tentang Indobig Network dan gagasan yang diusung. Nanti kita akan mendengarkan secara lebih mendalam apa itu basic income. Telah hadir juga bersama kita Mas Haris Arif Mudayat, beliau pengasuh di Forum Asah Kritis Indonesia. Nanti beliau akan memberikan ulasan-ulasan, pandangan-pandangan kritis mengenai ide besar ini. Lalu nanti juga akan bergabung dengan kita Mas Erlangga Pribadi. Beliau pendiri Forum Diskusi Pancasila di bawah bendera revolusi. Mas Erlangga Pribadi ini salah satu pengajar di UNER Surabaya. Baik, tugas saya memperkenalkan, kemudian mengatur lalu lintas diskusi ini. Mari kita masuk ke fokus pembahasan kita kepada Mas Yanu Endar Prastio. Kami persilahkan. Monggo Mas Yanu. Terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Sebelum saya mulai, mungkin boleh saya diizinkan untuk share screen, Mas Haris? Masih belum bisa. Ya, monggo. Siap. Setting di Zoom-nya. Baik, sambil menunggu, tadi sudah diperkenalkan yang menjadi aktivitas saya hari ini. Selain mengawal Universal Basic Income, saya juga bekerja di LIPI sebagai peneliti dari tahun 2008. Sekarang sedang melanjutkan studi sosiologi pedesaan di Amerika Serikat.
Kalau boleh, saya share dari tempat saya aja, Mas. Jadi saya diizinkan untuk sharing screen. Atau kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga dari situ. Oh. Jadi ada itu yang, ya siap. Ya. Oke. Bisa dilihat presentasinya? Baik. Bisa Mas. Jadi saya kalau diundang diskusi UBI suka banyak dimensi ya. Ada yang dimensi tentang apa namanya psikologinya, dimensi tentang kebijakannya, dimensi tentang gagasannya itu sendiri. Nah malam ini supaya lebih progresif, lebih bisa mendekat ke bumi, saya coba pakai pendekatan yang agak teknikal. Tapi kita bisa juga nanti lompat ke soal gagasannya itu sendiri, bagaimana ide itu muncul, sejarahnya, atau kalau mau ditarik ke level dinamika politiknya di beberapa tempat juga saya tidak keberatan, kita bisa explore semua. Cuma sebagai pintu masuk, kita akan coba bahas dari sisi yang lebih praktikal. Jadi dari sisi bagaimana universal basic income itu sekarang diperdebatkan apakah dia akan menggantikan sistem jaminan sosial konvensional atau yang sudah berjalan hari ini, ataukah dia sebagai pelengkap dari sistem jaminan sosial yang sudah berjalan, atau seperti apa. Karena di negara-negara yang menerapkan welfare state seperti di Scandinavian country atau di Eropa, itu perdebatannya di level itu. Jadi mereka sedang mulai kewalahan bagaimana sistem jaminan sosial mereka menampung problem pengangguran, problem jobless future, bagaimana nanti masa depan itu apa namanya ditopang oleh teknologi yang begitu dahsyat sehingga orang kehilangan banyak pekerjaan, sehingga sistem jaminan sosial yang ada sekarang dianggap tidak lagi sufisien atau tidak lagi mampu untuk mengatasi masalah itu. Sehingga perdebatannya di situ. Di Amerika, lain lagi perdebatannya adalah bagaimana UBI itu bisa menjadi sama safety net buat seluruh populasi. Karena di Amerika ketimpangannya sangat tinggi. Itu mirip di Indonesia. Jadi 3 orang terkaya di Amerika, katakan seperti itu, menguasai atau memiliki kesejahteraan atau kekayaan yang setara dengan setengah bottom half population-nya gitu. Jadi lain negara akan lain formatnya. Nah di Indonesia saya pikir ini akan menarik dengan membandingkan dengan sistem jaminan sosial yang sekarang diadopsi di negara kita. Nah ada 3 kata kunci sebenarnya. Tidak hanya untuk transfer tunai, tapi untuk beragam program jaminan sosial. Untuk mudah mengingat, saya coba bikin singkatan CAKEP gitu. CAKEP itu dari 3 hal. Pertama itu cakupannya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memproteksi warga negara, itu debat pertama adalah debat seberapa besar jaminan itu mencakup warga negara. 2 hari lalu saya baru saja diundang untuk bicara tentang upah minimum di Omnibus Law. Menarik, karena ternyata berdebat sangat kencang tentang upah minimum, yang dimana upah minimum itu sendiri hanya mencakup mereka yang bekerja di bawah 1 tahun, kemudian mereka yang masih lajang ukurannya, kemudian untuk pekerja formal. Sementara yang sangat besar, mereka yang bekerja di sektor informal, itu tidak tercakup oleh upah minimum. Karena logikanya upah minimum adalah safety net juga untuk kelas pekerja. Gitu. Contoh bagaimana debat cakupan itu substansial. Jadi kalau kita mau mengoreksi suatu kebijakan, ya lihat dulu cakupannya, apakah ini cakupannya sudah memadai untuk populasi warga negaranya atau masih sangat belum memadai. Kedua, dan juga nanti cakupan dari sisi individu dan rumah tangga. Di negara-negara maju, hitungannya sudah per individu. Di negara berkembang, rata-rata per rumah tangga. Ini akan punya konsekuensi panjang gitu, implikasinya panjang. Kalau mau di pendekatan per individu dan per rumah tangga. Kemudian yang kedua, kedermawanannya. Jadi boleh cakupannya sangat luas, tapi seberapa besar jaminan sosial atau jaminan pendapatan itu. Kalau misalnya dia hanya 10% dari total proporsi income seseorang atau rumah tangga, ya dia nggak akan signifikan. Seperti kita tahu dari beberapa hasil studi BPS atau hasil studi teman-teman yang mengevaluasi kebijakan,
rata-rata rumah tangga ekonomi bawah itu 60%, 40-60% income-nya habis untuk konsumsi. Baru sisanya untuk konsumsi pangan ya, sisanya baru non-pangan, konsumsi non-pangan. Dari proporsi itu saja menarik untuk kita lihat apakah program-program jaminan sosial yang sudah dijalankan di Indonesia itu sudah generous, sudah cukup dermawan, atau jangan-jangan masih sangat kecil gitu untuk menyumbang dalam proporsi pendapatan rumah tangga miskin atau rumah tangga yang di kelas menengah ke bawah. Nah, yang ketiga nih yang menarik, yang jarang sekali juga untuk diungkapkan, bagaimana sebuah program itu menjangkau kelompok rentan atau mereka kalau secara vertikal ya yang di lapisan pendapatan paling bawah. Jadi nanti perdebatan tiga ini antara cakupannya seberapa luas, seberapa banyak uang yang diberikan, dan seberapa jauh dia bisa menjangkau lapisan ekonomi terbawah, itu akan memframing apakah sebuah kebijakan itu bagus atau seperti yang diharapkan oleh desainernya. Kalau di Indonesia kan desainer kita, pendiri bangsa kita berharap ya seluruh kekayaan sumber daya yang ada di dalam tanah, di air, di udara, di seluruh itu bisa dinikmati oleh sebesar-besarnya rakyat gitu kan. Artinya ada cakupan yang diinginkan adalah ya sebesar-besarnya, semaksimum mungkin. Sehingga jaminan sosial kalau dikaitkan dengan tujuan kita mengelola sumber daya yang kita miliki harusnya juga menjadi dividen untuk seluruh warga. Jadi kita itu paradigmanya harus dirubah dari yang dibantu. Kita merasa kalau mendapatkan bantuan sosial pemerintah, jaminan sosial itu posisi kita adalah posisi dibantu. Nah, itu paradigma pertama yang harus dirubah. Bahwa kita itu owner dari Nusantara gitu. Kita itu owner dari negara Indonesia. Sebagai pemilik, kalau kita punya saham di perusahaan, kita dapat dividen. Kita dapat, kalau di koperasi dapat SHU lah. Jadi negara dikelola, keuntungannya, kompensasinya diberikan balik kepada setiap warga negara. Itu yang seharusnya kita mulai dengungkan dari sekarang. Dan itu yang dibawa dalam spirit Universal Basic Income. Nah, kemudian ada diskusi yang menarik gitu, kayak untuk negara berkembang seperti di India. India sudah lebih maju dan lebih berani, tapi mungkin perhitungannya agak tergesa-gesa. Mereka sudah langsung mengadopsi kemarin ketika Pilpres tahun awal tahun ini atau tahun kemarin gitu. Itu mereka dua-dua capresnya sudah menawarkan skema universal basic income, tapi dalam prakteknya kemudian hanya untuk mereka yang di petani atau pedesaan dan seterusnya. Tapi mereka lebih progresif dari Indonesia dalam hal mengadopsi paradigma itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang atau nanti? Dan itu akan punya konsekuensi yang panjang juga itu. Kalau sekarang seperti apa? Apa justifikasi ketika kita butuh universal basic income sekarang? Di Amerika justifikasinya jelas, mereka punya uang dolar yang itu adalah penguasa pasar dunia yang ketika mereka mencetak sebanyak apapun tidak jadi masalah gitu. Sehingga ketika mereka memberikan uang itu kepada setiap warga negaranya, $1.200 untuk orang dewasa dan juga $500 untuk anak-anak, itu mereka punya ruang fiskal untuk itu. Nah, untuk India, untuk Indonesia yang mata uangnya lemah, kita tidak punya ruang fiskal yang cukup. Ditambah penghasilan pajak kita yang juga tax ratio-nya rendah dan lain. Jadi ada konsekuensi kalau mau diterapkan kapan. Kemudian hal kedua adalah apakah kalau orang dikasih uang tunai, ini antropolog banyak di sini, nanti bisa kita berdiskusi lebih panjang. Apakah orang akan merasa menjadi malas mencari kerja dan malas memperpanjang kerjanya karena sudah mendapatkan basic income atau tidak? Nah, beberapa kajian sebelumnya sih yang eksperimen basic income sebelumnya itu mengatakan tidak ada disinsentif untuk work. Jadi orang tetap bekerja. Malahan part-time job meningkat karena orang jadi punya lebih leluasa untuk mengambil kerja paruh waktu dan seterusnya. Dan sisi implementasi, masalah struktur, masalah kelembagaan, masalah birokrasi, masalah korupsi, itu adalah persoalan teknis yang kemudian negara-negara berkembang agak sulit membuat justifikasi bahwa kita mampu melaksanakannya secepat mungkin seperti itu. Tapi dengan teknologi dan sebagainya harusnya problem itu pelan-pelan bisa diatasi.
Nah, ini contoh kita yang berargumen yang favor dengan UBI, bahwa program-program yang ada selama ini itu jauh dari harapan. Contoh lah yang paling dibanggakan, misalnya program Keluarga Harapan, hasil evaluasi Bank Dunia misalnya, menunjukkan bahwa exclusion error kita sangat tinggi hingga 82% kalau dibaca di grafik ini. Ini perbandingan antara Sri Lanka, Filipina, Indonesia, dan Pakistan. Di Filipina misalnya, mereka exclusion error-nya, jadi mereka dalam kebijakan jaminan sosial itu ada inclusion error, ada exclusion error. Exclusion error itu adalah mereka yang harusnya menerima, malah tidak menerima. Jadi kalau di misalnya ada bantuan dana desa muncul, kemudian desanya musyawarah, nah ada warga yang seharusnya menerima, misalnya janda, perempuan, sudah tua, tidak berpekerjaan, itu malah tidak terdaftar, tidak dapat. Tapi yang kerja PNS dan sebagainya malah dapat. Nah, itu exclusion error. Dan di Indonesia sangat tinggi, 82%. Dibanding dengan, katakanlah, Sri Lanka aja misalnya, cuma 58%. Nah, inclusion error sebaliknya. Yang tadi, yang seharusnya tidak menerima malah masuk. Nah, dari situ saja sudah sangat gamblang bahwa program yang targeted, yang dicari-cari siapa yang menerimanya, selain tidak adil ya, kalau di sisi keadilan yang untuk semua, itu adalah memperpanjang proses birokrasi, memperpanjang peluang untuk tidak tepat sasaran, dan memperpanjang proses itu sendiri, sehingga tidak efisien dalam penyaluran bantuan. Nah, sekarang kondisinya COVID ya, semua argumen-argumen pra-COVID itu gugur dengan sendirinya kalau kita mau berdebat tentang apa yang terjadi. Banyak paper-paper sebelum COVID itu kemudian nggak relevan tiba-tiba. Saya baca kemudian coba untuk membuat satu tulisan gitu, kemudian lihat apa yang diteliti sebelum COVID tentang apapun ya, transfer tunai dan sebagainya, itu menjadi kurang relevan begitu COVID datang. Karena variabel COVID ini seperti variabel yang luar biasa mempengaruhi, bahkan kalau teman-teman suka kuantitatif ada R-square itu, jadi kayak berapa persen menjelaskan si fenomena ini sangat besar COVID. Nah, ini adalah respon negara-negara. Kalau warnanya semakin gelap, semakin biru, berarti dia respon terhadap proteksi, program-program proteksi sosialnya semakin banyak dan semakin progresif. Kalau warnanya agak terang, agak putih, itu berarti sedang-sedang saja. Indonesia masih di level sedang-sedang saja, dibanding misalnya Amerika Serikat, di Brazil sendiri, misalnya India, Australia, Kanada, itu mereka relatively progresif dengan jaringan pengaman, program-program baru untuk memproteksi warganya. Misalnya yang dipecat PHK dapat unemployment benefit lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di peta tadi kalau di breakdown lagi oleh ILO, itu mereka ada yang tipikal gitu. Jadi kayak misalnya special grant gitu kan, uang-uang tadi seperti uang bebas lah dikasih khusus untuk pengembangan atau proteksi safety net tertentu misalnya. Kemudian juga income protection. Kemudian untuk kesehatan, untuk pengangguran, untuk perumahan, pangan dan seterusnya. Itu yang di rata-rata seluruh dunia persentasenya seperti yang terlihat di sini. Jadi memang ketika COVID datang, pendapatan itu selamatkan dulu, selain juga rantai pasok pangan, dan seterusnya. Dua hal itu paling basic, karena begitu orang tidak bisa keluar, nggak bisa bekerja, harus dapat uang. Seperti DKI hari ini, kalau dia mengadopsi skema UBI, dia sebenarnya mampu secara fiskal, karena DKI penerimaan daerahnya paling tinggi. Dan dihitung oleh teman kita di UPI Lab Jakarta, di UI, itu cukup memberikan 4 juta lah per orang usia 20-40 tahun gitu kalau di DKI. Tapi daerah lain mungkin nominalnya harus menyesuaikan. Nah, evaluasi selain dari tadi Indonesia secara makro, pemerintah sendiri dari Kementerian Keuangan juga mengevaluasi memang alokasi bansos masih rendah, efektivitas menurunkan kemiskinannya semakin lama menurun gitu, karena memang yang ada malah menambah konflik dan tensi di bawah gitu, tidak tepat sasaran. Kemudian kalau kita buka ini lembaran tentang kebijakan pemerintah juga dari Kementerian Keuangan tentang respon terhadap COVID, kita lihat bagaimana terpecah-pecah, tapi sebenarnya maksudnya sama gitu. Tapi kemudian mungkin karena ruang fiskal kita terbatas, sehingga harus
dipisah-pisah. Padahal dalam pemisahan itu ada proses birokrasi, ada proses bagaimana penyaluran itu menjadi inefisien, tidak seperti yang diharapkan. Coba kalau misalnya simulasi bagaimana semua bantuan ini kemudian disatu atapkan, kemudian single identity-nya dimanfaatkan, misalnya NIK dan sebagainya itu disatukan, kemudian prosesnya dengan transfer langsung. Mereka yang belum punya rekening lah yang diurus supaya segera punya rekening sehingga bisa mendapat transfer dari negara. Misalnya seperti itu, barangkali simulasi jumlah anggarannya bisa lebih kecil ongkosnya. Besar di awal, tapi kemudian akan lebih kecil. Daripada sporadis, ongkos sosial dan politik kemudian ekonominya jauh lebih besar kalau kita hitung di akhirnya gitu. Sama evaluasi dari NGO seperti Semeru terhadap PKH, PLT dana desa, sama. Karena semua bantuan itu muaranya adalah di prosesnya. Speedy, apa namanya kalau istilahnya, kecepatan itu yang diperlukan dalam masa krisis. Maupun masa normal, karena orang pengen semuanya cepat tanpa birokrasi yang rumit dan langsung. Nah, sebenarnya ide menyeluruh tadi integrasi semua bantuan sosial, kemarin saya mendengar satu webinar, itu sebenarnya sudah mulai menjadi satu pemikiran di Bappenas misalnya yang perencana. Jadi mereka punya bayangan, oke lah Indonesia nanti menuju seperti itu juga di 2030, tapi perlu penyesuaian di sisi hukum, undang-undang, dan juga teknologi, bagaimana memadukan DTKS itu data yang selalu jadi problem bantuan sosial. Nah, dari dua hal itu besar yang kita ungkap di awal tadi, sampailah kita pada satu kontinum yang kemudian akan selalu menjadi perdebatan. Apakah kalau kita ingin menolong orang itu satu kali itu lamsam gitu. Ini ada konsep namanya basic capital di Amerika dulu tahun abad 17-18. Jadi orang itu sebaiknya diberi basic capital, yaitu ketika dia masuk usia 18 tahun, dia dikasih sejumlah uang untuk modal dia masuk ke pasar kerja atau masuk ke dunia nyata lah gitu. Kemudian ide itu terus bergeser, ternyata income itu harus di-maintain dari dia usia produktif sampai usia tidak produktif gitu. Makanya kemudian yang paling kanan adalah membayarkan yang secara permanen dan periodik, itu menjadi ide basic income. Kemudian apakah diberikan pada kelompok tertentu atau pada semua? Nah, ini ada perdebatan yang panjang gitu, tapi intinya adalah tadi targeted itu inefisien, kalau universal itu lebih efisien meskipun cost-nya lebih tinggi. Tapi kalau cost-nya lebih rendah tapi bocor, kan ya nggak dapat juga. Tapi kalau cost-nya tinggi tapi efisien dan sampai, kenapa tidak? Kemudian syarat-syaratnya, conditionality-nya. Kalau PKH misalnya ada syarat-syaratnya, harus begini, harus begini, harus begini, itu discourage mereka yang ada di level bawah. Bayangkan orang-orang yang KTP saja mungkin tidak pernah diurus, dokumen-dokumen juga nggak punya, begitu ada persyaratan, itu mereka langsung tereksklusi, langsung masuk ke exclusion error tadi. Tapi kalau diberikan tanpa syarat, ya sudah itu otomatis seluruh populasinya akan masuk. Kemudian apakah rumah tangga atau individu? Problemnya adalah kalau negara maju memang pendataan seperti pajak itu sudah rapi dari setiap individu. Kemudian social security juga sudah rapi. Tapi kalau Indonesia sudah bisa single identity number dan seterusnya, harusnya kita nggak ada masalah juga mulai pendekatan ke individu. Kemudian apakah dalam bentuk negative income tax seperti di beberapa negara juga, jadi pajaknya dikurangi dulu sampai batas tertentu sehingga dia tidak terbebani oleh pajak. Atau ya pajaknya tetap berjalan, dia diberikan uang tambahan yang melebihi dari negative income tax yang harus diterima. Semacam itu. Itu adalah kontinum perdebatan, dan setiap kelompok ini ada tokoh-tokohnya, ada buku-bukunya, ada orang yang berdebat, itu panjang. Balik lagi ke UBI, ini experience yang dari dulu, yang sedang berjalan, dan yang sedang jadi proposal untuk dilakukan. Yang terbaru di Jerman, kemarin sudah di-launching di Jerman. Mereka tidak dari dana pemerintah, tapi dari dana crowdfunding untuk memberikan kepada citizen-nya. Nah, itu akan diteliti bagaimana perubahan perilakunya, kemudian akan memperkaya debat-debat tentang UBI di Eropa. Sebelumnya Finlandia, kemudian di Ontario di Kanada, kemudian yang di negara berkembang ada di Kenya.
tanggal 2 September kemarin, Banerjee sudah mengeluarkan satu paper evaluasi terhadap pemberian basic income di Kenya yang 12 tahun panjangnya itu terhadap COVID-19. Dan kesimpulannya adalah mereka yang mendapatkan basic income bisa bertahan dari kelaparan. Lebih baik daripada kelompok kontrolnya yang tidak mendapat basic income. Memang ada variabel lain yang tidak muncul dengan bagus ya karena COVID tadi, sehingga kemudian modest gitu istilahnya, efeknya itu hanya lemah. Tapi karena ada variabel COVID, seandainya tidak ada COVID, itu pasti lebih tinggi efeknya dan ada membawa lebih baik lah untuk sekitar 18.000 orang penerima di Kenya itu. Nah, ini slide terakhir saya, dua slide terakhir saya. Jadi perdebatan tadi membawa kita pada satu diskusi malam ini tentang apakah UBI relevan untuk Indonesia, apakah kita sudah cukup progresif jaminan sosialnya, apakah kita sudah cukup luas. Karena kalau kita sudah progresif dan sudah cukup luas, sudah mengcover 75% lebih warga negara Indonesia, ya kita nggak perlu UBI, tinggal memperbaiki sistem yang ada, membuat lebih efisien. Tapi kalau ternyata progresivitas kita rendah, mereka yang di income paling bawah nggak dapat jaminan income, cakupannya juga rendah, hanya untuk katakanlah mungkin 20-30% populasi kita, ya berarti kita perlu satu terobosan baru untuk kemudian memproteksi income dari warga negara Indonesia. Plus, pandemik dan perkembangan teknologi di masa depan itu game changer untuk perekonomian. Jadi kemarin saya dapat artikel dari The Guardian bahwa AI, artificial intelligence, sudah bisa menulis artikel untuk The Guardian. Bayangkan berapa profesi jurnalis, profesi yang terkait tulis-menulis artikel dan seterusnya itu akan hilang dalam waktu cepat ketika teknologi itu kemudian di-copy di berbagai tempat. Itu satu yang sangat mengerikan dan mungkin di Indonesia belum terasa, tapi begitu sudah muncul ya kita terlambat untuk mengantisipasi proteksi itu. Kami di Indobi kemudian juga akhirnya meneruskan kampanye, bukan untuk memaksakan bagaimana UBI itu harus diterapkan, tapi untuk melihat juga seperti teman-teman, kalau teman-teman misalnya merasa, ya ini alternatif pilihan yang ada, dia bukan silver bullet untuk mengatasi semua masalah, dia hanya raising the floor. Jadi kayak hanya menaikkan batas aman. Kalau ini orang berenang itu, orang sudah mau kelelep gitu, dia dikasih kursi lah biar kepalanya masih bisa bernapas di atas kolam renang itu. Saya bayangkannya seperti itu. Kalau nggak ada pijakan itu orang tenggelam semua di kolam, ya bisa mati semua. Jadi kalau setuju silakan kunjungi petisi ini dan menambah orang yang setuju terhadap UBI di Indonesia. Itu pemantik dari saya, Mas Saiful. Mohon maaf kalau kepanjangan. Kita sambung dengan diskusi. Sepertinya masih mute ya, Mas Saiful. Masih mute, masih full. Baik, ya. Terima kasih Mas Yanu Interpastio atas paparannya yang cukup lugas. Bagi saya pribadi, Universal Basic Income ini saya mendengar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu setelah forum ada istilah baru yang masuk ke telinga saya. Apa-apaan ini? Nah, saya langsung mencari-cari informasi, menghubungi Mas Aris, menghubungi kawan-kawan, apa ini sebenarnya yang mau diusung ini. Nah, bagi saya UBI ini semacam secercah harapan, setitik lampu terang di tengah kegelapan begitu, ketika hampir teman-teman saya di sekitar sekeliling saya itu dapat BLT, dana desa, dapat PKH, dapat apa itu. Nah, saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Kok seumur hidup kok sama sekali nggak pernah dapat bantuan ya dari negara. Itu Mas. Nah, saya agak sedikit tercerahkan dengan Universal Basic Income ini. Bahkan saya sempat utak-utik yang ada di kalkulator itu, sambil melihat banyak sekali kampanye pimpinan daerah di mana-mana.
APBD untuk rakyat lah, APBN untuk rakyat lah. Nah, itu ketika saya mencoba memasukkan angkanya, itu range-nya memang bervariasi. Nah, saya mendapatkan angka itu ada yang 21 juta per bulan selama 3 tahun. Wah, ini siapapun yang mengusung ide ini bakal saya pilih nanti, kira-kira begitu. Nah, lalu saya mencoba memasukkan angka itu di katakanlah kabupaten paling miskin di Indonesia. Berapa jumlah penduduknya, berapa PAD-nya begitu. Ketika saya bagi, ketemunya sekitar 6 juta. 6 juta per bulan selama 3 tahun tanpa syarat apapun. Nah, bagi saya bantuan ini, nah saya memasukkan kalkulator ini juga, saya menjadi optimis. Wah, ini Mas Aris, monggo, mari kita ulas lebih jauh. Apakah universal basic income ini apa ya, semacam charity kah, atau hak kita kah, atau bagaimana? Saya undang Mas Aris Mudayat untuk mengkritisi. Oke, terima kasih Mas Saiful selaku moderator. Nah, UBI atau Universal Basic Income tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yanu, itu memang satu hal yang sangat menarik ya. Terlebih lagi di dalam konteks situasi COVID sekarang ini. Tadi Mas Yanu juga sudah menjelaskan bahwa banyak sekali bantuan, tetapi ketika dia terpecah-pecah melalui jalur berbagai birokrasi, dia seringkali justru menjadi banyak persoalan di situ. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Saya akan mencoba melihat pada aspek historis dari UBI, di mana ada situasi yang mirip sebenarnya. Jadi pada tahun 39-40, ketika itu Keynes Maynard itu sedang menghitung-hitung tentang inflasi sebenarnya di dalam konteks perang. Waktu itu ada Perang Dunia II kan. Nah, kemudian dia menggagas UBI, yang kemudian tentu saja ide ini sangat mengejutkan karena situasi saat itu kondisi ekonomi memang sedang turun ya, dan kemudian ide UBI ini disambut banyak orang ya, termasuk kemudian muridnya Keynes sendiri dari si Wonsborg gitu, yang seorang banker gitu tapi dari sayap kiri gitu, dan dia sangat menyetujui ide-ide dari Keynes ini. Nah, prinsip Keynesian ini walaupun dia seorang liberal, tetapi dia sangat memperhatikan pentingnya kesejahteraan sosial yang dalam perjalanannya kemudian seringkali dipotong oleh gagasan-gagasan baru, ya, termasuk sampai neoliberal ini bahkan banyak sekali yang dipotongi gitu. Nah, pada tahun 40 sampai tahun 44 itu gagasan Keynes itu tersendat-sendat untuk diterapkan di situ. Jadi situasi perang pada masa itu menjadi sebenarnya sangat mirip dengan situasi COVID sekarang ini, di mana negara sudah mulai turun kondisi ekonominya, tetapi harga-harga barang kemudian sudah mulai meningkat di situ. Artinya ada situasi yang sebenarnya sama pada masa 40-an, cuma waktu itu perang. Nah, sekarang perangnya melawan COVID di situ. Dan yang menarik adalah ide UBI ini muncul lagi di situ. Nah, pada 4 tahun ketika pembicaraan UBI itu pun orang sudah sangat bersemangat sekali di situ ya, terutama di Inggris, itu sangat bersemangat untuk menjalankan UBI, tetapi terus tersendat-sendat dan kemudian menjadi persoalan yang akhirnya kemudian terabaikan secara pelan-pelan, bahkan hadirnya neoliberal itu sendiri justru banyak memotong kebijakan-kebijakan yang semestinya diberikan kepada rakyat di situ. Nah, tetapi kemudian pada akhir-akhir tahun sebelum COVID ini, jadi UBI ini kemudian mencuat lagi dan kemudian menjadi pembicaraan yang jauh lebih optimis dibanding tahun 40-an di situ. Nah,
ini sekarang sudah diuji coba di beberapa negara dengan situasi COVID semacam ini juga tentu saja ada situasi yang menjadi tantangan tersendiri di situ. Nah, kemudian saya ingin supaya tidak pembicaraan pada aspek persetujuan ya dengan Mas Yanu tadi supaya ada perdebatan yang seru di situ. Yang belum atau yang ingin saya kaitkan sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar kita itu sebenarnya juga ada prinsip UBI. Ya, Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan ada prinsip UBI, bahkan juga terkait dengan Universal Basic Job, kemudian juga Universal Basic Health, dan juga Universal Basic Education. Itu menjadi sesuatu yang penting selain UBI di situ. Nah, kalau kita kemudian UBI menggunakan kalkulator di situ dan kemudian orang menerima tersebut, khususnya misalnya untuk daerah kaya yang tadi contohnya sudah dihitung Mas Ipul misalnya mencapai sekitar berapa 21 juta, kemudian di Jakarta di dalam situasi sekarang ini dengan kondisi fiskal di Jakarta orang dewasa dapat sekitar 4 juta dan kemudian di daerah yang miskin misalnya seperti Jogja itu mungkin ada sekitar bisa dapat sekitar 3 juta, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam situasi seperti itu, tadi yang sudah juga dibicarakan oleh Mas Yano, itu kemudian yang perlu kita pikirkan, melihat kembali ke sejarah UBI pada tahun 40-an, ketika akhirnya kemudian tidak diterapkan, itu juga terjadi diskusi atau debat dengan masing-masing pendukung yang berbagai argumen, ya, termasuk dari kelompok-kelompok pendukung buruh yang kemudian juga saling tarik-menarik dan lain sebagainya itu, di situ hampir semuanya menunjukkan bahwa UBI ini dianggap sebagai akan melemahkan minat untuk bekerja di situ dalam beberapa hal di dalam perdebatan tersebut. Di dalam konteks sekarang mungkin juga nanti akan muncul perdebatan yang kurang lebih sama. Jadi orang mungkin akan beranggapan loh kalau dapat penghasilan seperti itu besarnya tentu saja kemudian nanti orang malas kerja di situ. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa muncul juga argumen-argumen bahwa UBI itu kemudian penting untuk diletakkan di dalam konteks UBG, jadi Universal Basic Job di situ. Dalam bayangan saya adalah Universal Basic Job diterapkan, dan orang dengan penghasilan batas tertentu, misalnya batas di mana dia kemudian, kalau tadi yang income-nya rendah tadi itu konsumsi mencapai 60%, jadi penghasilannya digunakan untuk 60% dan 40 lainnya pun tidak untuk saving, tidak untuk menabung, tetapi juga untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk transportasi, untuk kendaraan dan lain sebagainya itu juga muncul. Nah, jadi saya kira UBI itu penting, kemudian supaya tidak menghadang argumen-argumen bahwa dia akan melemahkan orang-orang yang nanti dianggap akan muncul malas bekerja, itu orang yang memperoleh UBI itu juga harus memperoleh pekerjaan. Nah, pekerjaan penghasilannya berapa gitu, dan kemudian bisa ditambahkan dengan UBI. Jadi ini bukan sekedar upah minimum, apakah itu provinsi ataupun regional ataupun kabupaten di situ, itu diperoleh, tapi kemudian upah minimum ini masih kurang untuk hidup secara layak. Nah, kemudian dia ditambahkan dengan UBI untuk hidup secara lebih baik. Tetapi orang-orang yang sudah berpenghasilan di atas hidup layak itu tidak diperlukan memperoleh UBI di situ. Nah, kemudian orang-orang yang di antara garis layak di situ, ini yang saya kira penting untuk dipikirkan untuk di dalam konteks penarikan pajak di situ. Yang di bawah ini mungkin tidak terkena pajak, tetapi dia memperoleh UBI. Yang di pensiunan itu mungkin akan penting untuk memperoleh UBI, supaya apa? Supaya harapan hidupnya tetap tinggi, kemudian mereka juga tetap produktif. Jadi meskipun pensiun tentara misalnya umur 58, pensiun PNS juga umur 58, pensiun dosen ataupun guru itu sekitar 60. Nah, pasca 60 itu kan dia akan pasca 58 dan 60 itu kan mereka akan
menghadapi situasi di mana income mereka anjlok di situ. Nah, saya kira itu kemudian mereka masih tetap menerima pensiun, tapi juga kemudian menerima UBI di situ. Ini menjadi penting, saya kira, karena dia sudah pernah bekerja, dia sudah pernah berjasa di situ, sehingga dia perlu untuk memperoleh UBI di situ. Selain tentu saja ada basic health yang menjadi tanggungan di situ. Jadi perlu ada kombinasi yang saya kira menjadi penting, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu UBI, kemudian Universal Basic Job, Basic Health, dan juga Basic Education untuk anak-anak. Ya, jadi kombinasi-kombinasi ini memerlukan suatu perhitungan-perhitungan yang penting. Kenapa? Ini penting, UBI ini penting. Ini adalah untuk mendudukkan kembali, jadi kurang lebih bring the citizen back in, gitu. Kalau dulu si Teda menulis bring the state back in, ini kita perlu mungkin menulis nanti satu artikel atau buku yang menjelaskan tentang bring the citizen back in. Kenapa bring the citizen back in itu menjadi penting? Karena di dalam konteks neoliberal ini, sekarang warga negara sebuah negara, konteks Indonesia misalnya, sekarang ini menjadi market citizen. Di situ. Ketika dia masuk market citizen di dalam situasi COVID, ya, mereka mengalami PHK, dan kemudian akhirnya desa yang menampung. Artinya apa? Artinya dulu mereka masuk sebagai market citizen, dan akhirnya ditendang balik, kemudian menjadi warga negara sebuah negara. Di dalam konteks Indonesia dan India, mereka kembali ke desa di situ. Ya, tetapi di India, di sektor pertanian mereka sudah menerima UBI, tetapi di Indonesia belum. Nah, ini yang kemudian di dalam konteks COVID yang tadi saya katakan situasinya menyerupai sebuah negara-negara di Eropa dulu menghadapi perang, di mana ada inflasi, ekonomi menurun, kondisi penghasilan masyarakat juga merosot, itu situasinya persis. Cuma perang yang kita hadapi sekarang ini adalah perang melawan COVID. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang seperti ini, UBI menjadi penting di situ, termasuk juga Universal Basic Job. Ya. Ini menjadi sesuatu yang penting karena orang perlu memperoleh pekerjaan dulu, apapun itu pekerjaan mereka. Apakah itu pekerjaan part-time, apakah itu pekerjaan informal, ataupun pekerjaan formal, itu mereka harus dihitung dan kemudian ada tambahan untuk memperoleh UBI sebagai dasar dari suatu income sebagai warga negara. Jadi ini yang tadi saya sebut sebagai bring the citizen back in, gitu. Jadi mendudukkan kembali warga negara pada tempatnya yang layak di situ. Nah, apa tempat yang layak? Ya tadi sebagai citizen yang memperoleh UBI dan juga perlindungan health dan lain sebagainya. Ini menjadi saya kira penting di situ. Nah, saya kira saya sampai di situ yang nanti beberapa hal tambahan terkait UBI, UBG, UBH tadi itu menjadi bagian dari perdebatan yang bisa kita sambungkan dengan Mas Yanu, dan saya kira sekarang waktu saya serahkan kepada Mas Saiful untuk masuk ke pembicara ketiga. Silakan, Mas Saiful. Baik, Mas Aris, terima kasih atas ulasan-ulasan yang telah diberikan, semakin memperjelas bagaimana universal basic income ini apa yang akan terjadi ketika diterapkan di Indonesia. Telah bergabung bersama kita ada Mas Erlangga Pribadi. Mas Erlangga Pribadi hari sudah bergabung dengan kita. Sepertinya ada keperluan sebentar. Saya juga harus menyapa di pojok sebelah kiri ada Mas Agus Widianto. Mas Agus Widianto akademisi di FISIP
Brawijaya telah bergabung bersama kami. Beliau alumni filsafat UGM. Nanti mohon untuk memperkaya hasanah tentang universal basic income ini. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas Erlangga pribadi, selamat malam. Sudah masuk dia? Ya, masih di mute. Ya, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Erlangga pribadi telah bergabung bersama kami di forum Asah Kritis ini. Saya Muhammad Saifur Rahman yang memoderatori diskusi kita pada malam ini. Baik kawan-kawan, Mas Erlangga pribadi ini adalah dosen di FISIP UNER. Beliau alumni S3 di Murdoch University. Saya undang Mas Erlangga pribadi untuk memberikan telaah-telaah kritisnya terhadap universal basic income ini bagaimana jika nanti dipraktikkan di Indonesia. Monggo Mas Erlangga untuk memberikan ulasan-ulasan kritisnya. Ya, baik. Matur nuwun, Mas. Ya, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini terima kasih sekali saya sudah diundang di sini dan saya pikir bahwa isu tentang universal basic income ini menjadi sebuah isu yang sangat penting, terutama didiskusikan dalam konteks ketika Indonesia menangani krisis terkait dengan dampak dari pandemi corona, gitu. Karena yang diserang oleh pandemi corona ini bukan hanya kemudian orang menjadi sakit karena COVID-19, tapi juga yang lebih mendasar lagi adalah problem insecurity di wilayah ekonomi, di wilayah kesehatan, dan di wilayah yang lainnya, namanya daya tahan dari tiap individu dan keluarga dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebetulnya kalau kemudian saya mencoba mendiskusikan isu ini dalam perspektif politik, kajian politik, karena saya concernnya sebagai dosen ilmu politik, maka sebetulnya tampilnya isu tentang universal basic income ini adalah sebuah isu yang mendasar yang sebetulnya melampaui kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Tapi sebetulnya yang paling penting bahwa universal basic income, ketika setiap warga negara, intinya adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam konteks posisi sosial mereka sebagai citizen untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak, untuk mendapatkan pemenuhan terhadap standar-standar kehidupan mereka secara universal sebagai prakondisi mereka untuk bisa hidup dan berpartisipasi dalam ruang-ruang politik demokrasi. Nah, di sini poin utamanya adalah bagaimana melalui isu universal basic income kita masuk pada logika pengelolaan negara yang menempatkan demos atau warga negara sebagai pusat dari seluruh pengelolaan negara gitu, dan di mana kemudian orientasi utama adalah pada pemenuhan citizen right dari warga negara tersebut. Nah, kenapa ini saya pikir penting? Karena saya masuk ke dalam konteks makro filosofis bernegara dulu, bahwa sebetulnya tujuan pembentukan tatanan negara modern yang berbasis pada republik, yang berbasis pada demokrasi, itu adalah penempatan demos atau warga negara sebagai pusat. Dan dalam konteks itu, maka asumsi utamanya bahwa dalam tatanan republik yang menempatkan demos atau warga negara sebagai pusat dari seluruh pengelolaan negara, maka kesetaraan politik itu menjadi hal yang penting. Kesetaraan politik, kebebasan, kemerdekaan sebagai warga negara
dan partisipasi warga negara dalam ruang-ruang proses politik bernegara itu hanya bisa dijalankan ketika ada prakondisi bahwa setidaknya setiap orang yang menjadi warga negara, mereka bisa hidup layak, mereka kemudian bisa memperjuangkan aspirasi dan kebutuhannya, dan yang paling penting sebetulnya mereka tidak dipaksa untuk menjual suaranya kepada orang-orang yang paling berkuasa dan paling kaya, hanya untuk memenuhi hajat hidupnya yang paling dasar. Gitu. Nah, di sini kita berhadapan dengan dari hal yang normatif tadi, kita berhadapan dengan persoalan-persoalan ekonomi politik yang selama ini jadi problem kita semua, money politik, terus kemudian kampanye berbasis uang dan lain sebagainya. Itu poinnya kan sebetulnya dari situ. Nah, yang menjadi persoalan kemudian dari sebelum masuk persoalan, daripada kondisi bahwa demos atau warga negara itu sebagai pusat dalam pengelolaan negara berbasis demokrasi, negara modern yang berbasis republik, maka yang tadi saya utarakan bahwa pemenuhan kesetaraan politik membutuhkan prakondisi sosial ekonomi agar setiap manusia, setiap warga negara itu bisa secara setara dan merdeka untuk memperjuangkan kebutuhannya tanpa dia harus didominasi atau dia harus menjual suaranya kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang berkuasa. Nah, dari situ, maka universal basic income memiliki kontribusi setidaknya untuk memberikan jaminan bahwa tiap warga negara itu bisa hidup yang layak. Kenapa kemudian universal basic income yang menjadi tekanan? Karena kalau selama ini kita hanya berpijak pada bantuan sosial, maka logika bantuan sosial itu adalah pertama, berarti ada hierarki, bahwa ada mereka yang hidup dengan cukup, yang tidak perlu mendapatkan bantuan sosial dengan mereka yang membutuhkan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial kemudian menempatkan kelompok-kelompok ini berada pada posisi yang secara mentalitas itu membuat mereka tidak merasa setara dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu yang berbeda dengan universal basic income. Bahwa the commons, kebersamaan, itu bahwa setiap orang, apapun statusnya, mereka memiliki standar dasar tentang biaya yang sama-sama membuat mereka menjadi bagian dari the common, kebersamaan tersebut. Nah, kedua juga, selama ini kajian tentang bantuan sosial itu kan sebetulnya menempatkan mereka itu, bantuan sosial itu adalah bagian dari skema governance dalam ranah pembentukan new market society, dalam ranah pembentukan penataan tatanan masyarakat pasar yang baru. Yang mana dalam proses penataan tersebut, maka kemudian ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang tereksklusi dari proses pembangunan ekonomi. Nah, negara kemudian menganggap bahwa diberikan bantuan sosial begitu saja, maka mereka sudah merasa sudah memenuhi kewajibannya. Dan ini misalnya bisa kita lihat dengan sangat jelas, terutama dalam era COVID. Saya contohnya misalnya dari beberapa skema bantuan sosial yang dilakukan di tingkat nasional, misalnya Departemen Pertanian atau di tingkat provinsi, bahwa negara itu cukup misalnya dengan memberikan uang sebesar 2,5 juta satu kali selama setahun, dan mereka merasa sudah memberikan bantuan pada UKM. Ini kan sebetulnya absurd dalam konteks bagaimana bernegara yang modern yang menempatkan warga negara demos sebagai pusat dari pengelolaan negara tadi. Nah, itu yang saya pikir menjadi problem-problem yang harus dihadapi kita. Nah, kalau saya sempat membaca beberapa literatur tentang universal basic income, maka kemudian yang saya lihat itu adalah bahwa dari landasan filosofis, dari hakikat bahwa bernegara demokratik, bernegara dalam perspektif republik, dengan kesetaraan politik ini, maka kemudian ada beberapa turunan-turunan dari pandangan-pandangan, gagasan-gagasan etis dari yang disebut sebagai universal basic income. Pertama, bahwa universal basic income itu, tadi saya sudah utarakan, berangkat dari the commons.
The commons dalam artian bahwa bumi dan negara tempat kita hidup bersama ini memiliki resource yang luar biasa, ini memiliki memiliki resource, memiliki modal, yang kemudian semuanya itu dikelola dalam hubungan sosial antar warga negara yang satu sama lain saling membutuhkan. Nah, logikanya, kalau kemudian dalam sebuah tatanan politik, itu di mana kemudian sektor-sektor private, yang mana dia tidak menjadi bagian utama dari relasi-relasi sosial berrepublik, itu mendapatkan ruang untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam, untuk mendapatkan bagian dalam proses-proses pembangunan. Lah kenapa yang commons tidak dalam kebersamaan ini? Gitu. Nah, artinya bahwa dalam skema yang sebetulnya universal basic income dan universal basic job itu juga harus diimbangi dengan kalkulasi tentang pajak. Yang mana kemudian kalkulasi tentang pajak ini, ya, kelompok-kelompok atau kalangan-kalangan yang selama ini mendapatkan keistimewaan, privilege dalam ranah ekonomi untuk mendapatkan jatah dalam proses pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam dan aktivitas-aktivitas ekonomi, mereka kemudian harus memberikan bagian tertentu kepada the commons, pada kelompok pada relasi sosial yang disebut sebagai dalam konteks demos. Nah, di sini kemudian universal basic income itu adalah menjadi bagian konkret. Jadi kebijakan konkret dari logika bahwa mereka yang memiliki kelebihan, mereka yang memiliki kekuasaan dan kemudian memiliki kemakmuran yang lebih, harus memberikan bagian tertentu kepada yang bersama ini melalui pengelolaan pajak dan kemudian didistribusikan dalam bentuk universal kebersamaan basic income. Itu pertama. Terus kemudian landasan etik kedua dari universal basic income itu sebetulnya tadi pertama tentang the common, dan kedua bahwa melalui universal basic income ini mewadahi prinsip yang disebut sebagai kemerdekaan dalam perspektif republikan, yaitu yang disebut sebagai freedom from domination. Bahwa ketika manusia, tiap-tiap warga negara itu memiliki standar untuk hidup yang layak dan secure, memiliki keamanan ya, untuk hidup memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimalnya, maka mereka selain bisa mandiri dan bermartabat, mereka bisa masuk pada akses kepada partisipasi politik demokratis. Ya. Minimal-minimalnya itu adalah memberikan hak pilihnya tanpa kemudian mau tidak mau dia terpaksa itu kemudian dibajak aspirasinya tadi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik, kekuatan-kekuatan sosial yang dominan yang mengandalkan pada uang, pada money politik. Sehingga kemudian universal basic income yang kemudian dikalkulasi dengan perhitungan-perhitungan yang memenuhi hajat hidup dari setiap warga negara, maka membuat setiap warga negara itu kemudian tidak menggadaikan atau tidak menukarkan aspirasi yang mereka bangun selama 5 tahun misalnya dalam proses pemilu untuk ditukarkan dengan duit yang tidak seberapa. Jadi ada topangan-topangan atau prakondisi sosial ekonomi yang membuat setiap warga negara itu bisa hidup merdeka, di mana kemerdekaannya itu bisa mereka perjuangkan untuk memenuhi, untuk menyambungkan aspirasi politik yang lebih tinggi daripada standar hidup minimal yang sudah mereka capai. Nah, itu yang saya pikir menjadi landasan etis dari universal basic income, yang mana kemudian itu menjadi bagian yang mesti kita perjuangkan. Sehingga tadi saya utarakan setidaknya itu pertama bahwa atas nama the common sebagai fondasi dari demos, maka kemudian setiap aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam arena republik
mereka harus memberikan bagiannya pada yang kita sebut sebagai dekamen tadi, sebagai kebersamaan. Nah, artinya bahwa publik itu juga memiliki hak kemudian untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya sosial, mengelola tatanan politik, mengelola kemudian kehidupan ekonomi, yang mana kemudian apabila sektor private itu bisa, kenapa yang publik tidak? Dan kedua yang paling penting untuk memenuhi tentang freedom from domination. Karena kemudian agar tidak atas nama uang, para suara dan partisipasi politik dari warga negara itu bisa tersandra atau bisa ditukar oleh kepentingan-kepentingan oligarkis yang lebih luas. Nah, saya pikir penjelasan saya singkat segitu, nanti bisa kita lanjutkan ya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erlangga pribadi atas ulasannya. Semakin meyakinkan kita bahwa UBI ini memiliki sisi positif yang banyak sekali manfaatnya bagi kesejahteraan kita bersama. Para pemateri telah menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai Universal Basic Income ini. Selanjutnya saya mengundang kepada hadirin 28 partisipan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang mau akan disampaikan pada para pemateri kita. Dari atas, Raden Ayu Patriawati telah menuliskan bagaimana anggaran mau tepat sasaran bila ideologinya saja masih seputar perut, zero patriotisme, dan masih mental recehan. Komentar dari Mbak Raden Ayu Patriawati. Selanjutnya ada kawan kita, Bung Ainur Rahim. Bung Ainur Rahim akan berbicara dari sisi APBN dan APBD. Apakah benar APBN dan APBD kita itu jika dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia akan menghasilkan minimal 6 juta per bulan selama 3 tahun. Kami persilahkan kepada Bung Ainur Rahim untuk berbicara mengenai APBN dan APBD ini. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Saiful. Saya sebentar aja, karena kalau terlalu panjang nanti nggak enak sama 3 pembicara yang lain. Kalau kita simak, sebenarnya masalah kita itu bukan pada asumsi-asumsi makro, tapi lebih kepada, pertama, belanja untuk birokrasi itu terlalu besar di Republik ini. Tahun 2020, belanja untuk gaji pegawai, kunjungan kerja, macam-macam itu 800 triliun angkanya. Kalau kelompok yang layak dikasih UBI itu misalnya ada sekitar 20 juta atau 30 juta, dikasih 2 juta per bulan, paling banter negara mengeluarkan 55-60 triliun per bulan. Nah, anggaran itu masih bisa dialokasikan. Terus yang kedua misalnya, APBN kita itu sudah mengalokasikan sangat besar untuk pendidikan, sampai 20%. Kesehatan itu 10%. Teman-teman juga tahu, anggaran untuk pertahanan itu sangat-sangat besar. COVID ini aja mereka tidak mau dipotong, hanya sekian triliun. Kepolisian itu tahun 2020, anggarannya 120 triliun. Jadi masalah kita bukan di ruang fiskal yang terbatas, tapi karena belanja birokrasi itu terlalu besar. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu saja yang menikmati anggaran APBN ini.
Lalu untung ada terobosan misalnya dana desa, lumayan lah 72 triliun dana ini sampai ke desa-desa. Lalu ada dana kelurahan sekitar 3 triliun dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat outlook APBN 2021, sebenarnya sudah ada UBI. Ada 10 juta penerima ini akan diberikan oleh negara selama 6 bulan, itu 600.000 orang, 600.000. Itu sudah UBI saya kira. Dan instrumen-instrumen perlindungan sosial lain yang sudah diberikan oleh negara. Tentu kalau bayangan UBI ini seperti welfare state misalnya di Swedia atau di Finlandia atau negara-negara yang sudah ekonomi maju, saya kira di Indonesia sudah sudah sulit dari sisi anggaran, bukan karena uangnya yang kurang, tapi karena memang boros di birokrasi. Saya kasih ilustrasi sedikit saja, teman-teman. Kalau ada anggota dewan dari Kendari misalnya, berangkat ke Jakarta, atau bupati lah atau siapa, datang ke Jakarta, itu per hari mereka dapat uang harian itu 4,5 juta. Belum lagi hotel, belum lagi pesawat. Itu uang harian saja 4,5 juta. Kalau mereka berangkat tanggal 27, pulang tanggal 30, itu dihitung 4 hari. 4,5 juta kali aja 4 hari. Itu 1 kali perjalanan. Dan mereka menjadwal setiap minggu ada perjalanan itu. Untung sekarang ada COVID. Sehingga Bandara Soekarno-Hatta sepi gitu. Coba kalau sudah normal lagi. Nah, uang kita itu habis yang begitu-begitu. Itu pertama, Bapak-Bapak, teman-teman sekalian. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan kebocoran anggaran. Misalnya begini, ilustrasi sederhananya. Karena nanti saya janji bulan Oktober mau membahas lebih detail. Misalnya untuk membuat jalan dari Bantul misalnya ke Sleman, itu cukup 10 miliar. Itu HPS-nya HPS-nya, hitungan perkiraan sendiri, dibikin 15 miliar. Jadi di situ sudah ada, tidak usah korupsi saja sudah untung 5 miliar, apalagi korupsi. Bapak-bapak kalau tahu apa yang diselamatkan oleh KPK itu terlalu sedikit dengan kebocoran anggaran ini. Kebocoran anggaran ini sangat-sangat besar. Itu contohnya. Kementerian PU itu tahun 2000 ini dianggarkan 104 triliun. Itu besar sekali. Mereka sedikit membangun jalan tol. Jalan tol itu dibangun oleh pihak swasta. Dari 104 triliun ini, kalau HPS-nya 10% saja, itu sudah berapa? Itu sudah angka triliunan. Kalau triliunan ini dialokasikan untuk UBI ini, yang kita bicarakan, sudah berapa dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat? Belum lagi anggaran-anggaran lain yang memang susah sih, kalau kita harus jujur. Untuk ini tidak layak di FB ya, sehingga saya tidak direkal nanti. Tidak direject oleh para kepolisian dan orang-orang yang tersinggung. Besar sekali Pak Saiful dan teman-teman sekalian, kebocoran anggaran kita. Korupsi itu 2 miliar, 3 miliar yang tangkap tangan itu. Mungkin hanya beberapa lah yang skala besar. Tapi kebocoran anggaran itu lebih ngeri. Seperti itu. Kalau Anda ada misalnya pembangunan kampus di salah satu kampus Panjenengan misalnya, dianggarkan oleh pemerintah pusat, 200 miliar misalnya. Itu HPS, itu hitungan perkiraan sendiri. Itu tidak usah korupsi, keuntungan CV atau perusahaan yang menggarap, itu sudah 15-30%. Apalagi korupsi. Misalnya, margin ketebalannya dikurangi sekian, misalnya, dan lain-lain. Itu sudah sangat besar. Nah, anggaran negara ini, Mas Yanu, itu banyak yang begini-begini gitu loh. Ini realitasnya. Nah, gimana kita mau bicara tentang demos misalnya, mau bicara yang lain-lain. Kalau sistem penganggaran kita itu tidak, masyarakat itu atau publik itu hanya mendapat sisa-sisanya, asobah kalau bahasa pesantrennya itu. Itu yang terjadi selama ini.
Jadi itu hanya tanggapan saya, nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Banyak hal yang bisa diurai, nanti saya tambahkan lagi. Terima kasih Mas Saiful. Baik, baik Bang Ainur, terima kasih tanggapannya. Gimana poin yang disampaikan tentang APBN dan APBD ini yang jumlahnya cukup besar, ternyata banyak kebocoran di mana-mana. Di samping saya telah ada abang kita, Benbas, yang telah raise hand. Monggo, saya persilahkan kepada Abang Benbas, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Saiful Rahman. Ya, mungkin saya lebih sebagai tanggapan saja ya kepada ketiga narasumber, Mas Yanu, Mas Aris, dan juga Mas Erlangga pribadi. Kemudian juga tadi ada sedikit singgungan tentang anggaran dari Mas Ainur Rahim. Kalau menurut pendapat saya, masalah Universal Basic Income atau UB ini kalau mau diterapkan di Indonesia itu harus revolusi ekonomi. Nah, ya seluruh sistem ekonomi dan bagaimana pemerintah menjalankan ekonomi negara ini itu harus diubah secara total gitu. Termasuk cara pandangnya mengalokasikan anggaran supaya bisa merata kepada seluruh masyarakat dalam bentuk UB ini. Ya seperti sudah diinggung Mas Ainur Rahim tadi, pengelolaan anggaran saja modelnya gitu. Artinya modelnya itu kan bagaimana sih birokrasi pemerintahan ini mau mengambil keuntungan dari keuangan negara kan? Ya kalau bahasa kasarnya itu kalau kita baca bukunya siapa itu pemimpin Gus Tafid dari Melangi ya, dan Gus Tafid dari Pondok Melangi itu judulnya kan Perampok Negara. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Gus Mustafid itu, Kiai Mustafid, pemimpin Pondok Melangi itu kan menulis buku tentang perampok negara. Nah, mental-mental birokrasi ini mental-mental perampok gitu loh. Jadi mereka mau ambil anggaran negara itu untuk kebutuhan mereka. Dan sekarang kalau kita lihat pun cara mengelola negara ini adalah cara mengelola seperti pedagang, gitu. Bicara untung rugi. Pemerintah ini dilihat dari penanganan COVID-19 saja ya. Kita lihat pemerintah ini tidak mau rugi. Kalau kita lihat negara-negara lain ya, tingkat resesinya itu atau tingkat kemunduran ekonominya itu di atas 10%. Itu kenapa? Karena uang negara dialokasikan untuk penanganan COVID-19 secara maksimal gitu. Indonesia ini resesinya cuma 5%, Pak. Jadi apa ya? Nggak mau rugi gitu loh. Sementara negara lain itu sudah katakanlah ya habis-habisan, Indonesia ini masih mau untung-untung aja dari bencana ya, bahkan sudah ditetapkan bencana nasional aja masih nggak mau rugi banyak-banyak gitu. Nah itu dari sisi anggaran ya, dari sisi yang lain ini kan menyangkut bagaimana mengelola pajak sebenarnya dan kesenjangan pendapatan ya. Ya kalau kita lihat bagaimana sih pajak itu tidak maksimal di dalam pemerataan pendapatan. Juga tidak ada undang-undang atau aturan negara yang membatasi kesenjangan penghasilan. Misalnya kalau di negara lain mungkin ada pembatasan ya, misalnya gaji tertinggi dibandingkan dengan gaji terendah itu pautnya tidak boleh misalnya sampai 50 kali lipat gitu, misalnya. Karena itu akan menimbulkan kesenjangan terlalu besar. Kalau kita pikir-pikir banyak orang yang gajinya miliaran ya di Indonesia ini, sementara orang yang pendapatannya kurang dari 1 juta rupiah itu jauh lebih banyak. Artinya mekanisme untuk memangkas kesenjangan ini juga belum ada. Artinya gimana ya? Kita tidak bisa hanya mengharapkan ada
political will dari pemerintah. Tapi ini sekali lagi diharapkan revolusi. Ya kalau pada awal-awal dulu Jokowi itu mencanangkan revolusi mental, seharusnya mental-mental yang begini ini yang harus direvolusi. Tapi sampai saat ini saya pikir ya gagal total, tidak ada apa-apanya itu. Ya mungkin itu saja tanggapan atau pendapat saya. Terima kasih Mas Saiful Rahman. Baik, Ben Bas atas tanggapannya. Di kolom chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Agus Widianto, yaitu tentang bagaimana peran negara. Selanjutnya dari Venda, bagaimana sosialisasi sistematis universal basic income ini ke masyarakat dan bagaimana cara mendesakkan agenda ini ke pemerintah. Saya lemparkan pertanyaan ini kepada Mas Yanu Interpastio. Monggo dijawab. Monggo Mas Yanu. Baik, Mas. Saya akan coba respon dari yang belakang tadi. Mungkin tidak dari sisi dari dalam negeri di Indonesia seperti apa, tapi dari 2 pelajaran penting. Yang pertama adalah Piala Dunia kan akan diselenggarakan di Qatar nih 2022 kalau nggak salah ya. Itu kemudian Qatar menjadi menjadi perhatian internasional karena pekerja buruh-buruh bangunan yang membangun stadion dan sebagainya di Qatar itu tidak memiliki upah minimum. Kemudian internasional karena mereka penyelenggara Piala Dunia, semua buyer atau apapun perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian sudah memegang komitmen untuk memperlakukan pekerja sesuai dengan hak asasi manusia lah, seperti itu menekan Qatar sampai akhirnya mereka tanggal 20 bulan Agustus kemarin menekan minimum wage-nya. Jadi upah minimum di Qatar baru diumumkan, setiap pekerja, semua pekerja akan mendapatkan sekitar, kalau tidak salah berapa, 1.000 real Qatar plus 800 real Qatar untuk tambahan pangan dan lain-lain. Artinya setiap pekerja di Qatar itu mulai 6 bulan ke depan atau berapa bulan dari disahkan itu akan memperoleh hak minimum itu. Pelajarannya apa? Satu, bahwa membuat perubahan dalam satu negara tidak harus melulu dari dalam, tapi bisa juga dari internasional. Nah, yang kemudian saya kaitkan dengan UBI, yang aktivitas teman-teman di Basic Income Earth Network, di mana kami juga ada di dalam afiliasinya hari ini, adalah mencoba mengangkat juga bagaimana kalau basic income itu global. Karena pengerukan kekayaan planet itu kalau dibawa naik ke atas dikit kan planet. Kalau tadi kan Mas Airlangga dan teman-teman Pak Aris juga melihat kekayaan dari sisi nasional. Gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif climate change misalnya, problem perubahan iklim itu bukan hanya problem 1-2 negara, ini problem satu planet, itu satu peradaban. Sehingga teman-teman di Basic Income Network juga berusaha untuk mendorong ini menjadi problem global. Artinya basic income itu harus di-set up untuk seluruh populasi dunia. Dan ini kemudian ada satu inisiatif sangat bagus, rekomendasi sangat bagus dari UNDP. Dia mengatakan kita perlu temporary basic income untuk negara-negara berkembang atau yang masih terbelakang ekonominya, seperti di Afrika, Asia Selatan, dan sebagainya. Dia bilang di kajian UNDP bahwa kalau mereka yang berpendapatan rendah itu diberi subsidi dalam bentuk basic income sekian jumlahnya, itu dia akan mampu untuk survive lah. Itu bahasa sederhananya. Nanti bisa dilihat di papernya. Dan kemudian juga ada bagaimana kekayaan dikeruk oleh para pemilik modal itu sebenarnya memang tidak nasional lagi sifatnya. Seperti rezimnya kan dulu rezim kolonialisme, imperialisme, kemudian rezim developmentalism, kemudian rezim globalisme kan. Nah, di rezim globalisme ini kita nggak boleh juga bermain hanya lokal gitu, hanya level berkutik-kutik di tadi yang Pak Mas Endo sampaikan di permainan bagaimana anggaran itu hanya habis di situ. Tapi juga ada tekanan-tekanan internasional yang memberikan sanksi pada sebuah negara, sanksi dalam banyak hal ya. Itu untuk ketika mereka tidak lagi memperhatikan demos tadi.
Nah, memang butuh proses yang cukup panjang, tapi saya rasa dengan konektivitas yang ada sekarang, seperti kita bisa melakukan meeting ini, konsolidasi kita di Basic Income Network, teman-teman bisa lihat di YouTube channel kita juga di BN yang di internasional, itu kita meeting hampir 2-3 kali setiap bulan itu dengan berbagai gagasan yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Seperti tadi, Basic Income Game, bagaimana kalau levelnya planet, levelnya seluruh dunia, yang selama ini paling banyak mengambil keuntungan, misalnya dari sisi minyak bumi atau apapun itu, perusahaan mana, misalnya di Amerika Serikat, ya mereka harus dituntut untuk kemudian memberikan dividennya kepada warga dunia lain yang dikeruk kekayaannya misalnya dari Afrika atau di Indonesia seperti itu. Sama seperti carbon trade, walaupun agak macet, tapi kan kemudian itu meninggalkan satu ide yang jadi alternatif juga gitu. Kalau misalnya orang menebang hutan atau memelihara hutannya, ya harus dapat kompensasi dari negara maju yang memanfaatkan dari oksigennya semacam itu. Jadi itu alternatif bagaimana mengubah sebuah negara kebijakannya dari tekanan internasional. Nah, kalau dari sisi korupsi, kemarin kita sudah mengundang Pak Laude M. Syarif, mantan KPK, juga kita mengundang staf ahli Menteri Keuangan untuk bicara UBI. Sebenarnya skenario ini sudah ada di meja mereka. Bahkan saya mendengar pengakuan Bu Menteri Keuangan juga mendapatkan masukan dari negara tetangga seperti Australia dan negara lain untuk kemudian bagaimana Indonesia mau menerapkan atau enggak gitu. Makanya kuadran yang saya sampaikan tadi itu yang hari Indonesia mau diletakkan di kuadran mana? Mau diklaim apakah kita sudah progresif dan sudah cakupan luas, atau kita mengakui bahwa kita belum progresif dan cakupan kita masih rendah. Kalau sudah ada klaim dari negara bahwa oke, kita cakupannya masih rendah dan progresivitasnya masih rendah, itu momentum yang sangat baik untuk kemudian mendorong lebih keras. Ya berarti harus dengan skema yang universal. Ada satu perampingan program-program, bahkan kalau perlu perampingan kementerian dan sebagainya, yang seperti tadi dianalisis dari sisi anggarannya yang bocor-bocor, rapat-rapat dan sebagainya perjalanan alokasikan untuk safety net berupa basic income. Mungkin saya sedikit itu aja. Mungkin Mas Aris dan Mas Erlangga punya masukan lain. Baik, terima kasih Mas Janu atas responnya. Selanjutnya kepada Mas Aris, monggo untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan kawan-kawan. Monggo Mas Aris. Oke, terima kasih. Tadi saya kira benar ya apa yang dikatakan oleh Mas Janu, bahwa kita perlu meletakkan Indonesia itu tidak di dalam konteks ruang kosong ya, tetapi Indonesia berada di dalam konteks ruang global yang kemudian menjadi penting ya, karena gagasan UBI ini tidak hanya didesak dari konteks nasional, tetapi juga didesak dari konteks internasional yang kemudian menjadi bisa secara lebih efektif untuk diterapkan. Nah, ini kemudian mengingatkan saya dengan konsep solidarity economy, ya, di mana di situ juga menempatkan soal bagaimana surplus value itu dialokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Nah, solidarity economy itu pun juga seperti UBI, mereka membangun network yang cukup kuat, ya. Dan solidarity economy juga membangun network yang kuat juga. Nah, oleh karena itu saya kira menjadi penting untuk melihat global solidarity economy itu di dalam konteks UBI yang juga digerakkan secara global. Oleh karena itu kemudian menjadi sangat signifikan bagi Indonesia untuk bisa menerapkan UBI dengan perhitungan-perhitungan kalkulator yang sudah tersedia, itu kemudian bisa dihitung. Dan seperti model RADD misalnya, di mana kemudian hitung-hitungan dari ekonomi karbon yang kemudian bisa dikembalikan ke rakyat itu juga menjadi dasar hitungan yang kurang lebih bisa sama diterapkan pada konteks UBI di situ. Jadi
negara-negara yang sudah melakukan proses-proses ekstraksi di suatu negara itu juga harus dihitung, kemudian dikembalikan kepada negara tersebut sekian persennya, dan kemudian digunakan untuk menambah UBI. Nah, saya kira tekanan-tekanan internasional antara UBI kemudian Global Solidarity Economy itu bisa juga untuk menekan persoalan-persoalan kebocoran pada tingkat nasional yang muncul pada level birokrasi. Jadi negara-negara yang kemudian kebocorannya tinggi itu bisa terkena sanksi agar paling tidak untuk menghentikan kebocoran-kebocoran tersebut, karena jika tidak sanksinya mungkin diperketat di situ. Nah, ini yang saya kira penting sih dalam konteks global, sehingga kita melihat demos itu tidak di dalam konteks nasional lagi, tetapi demos sebagai aktor global di situ. Kenapa ini menjadi penting? Ya karena kondisi ekonomi sekarang ini tidak lagi hanya pada level nasional, tetapi betul-betul sudah berada di dalam konteks global. Dan bahkan kita bisa lihat bagaimana perpindahan suatu warga negara dari suatu negara menjadi market citizen itu pun menjadi market citizen global di situ. Nah, ini yang saya kira perlu diwacanakan secara lebih radikal di dalam konteks diskusi-diskusi lebih lanjut oleh teman-teman di sini maupun di universitas, menjadi satu gagasan yang penting yang kemudian bisa didesakkan baik pada level nasional, tetapi sekaligus ini menjadi global network platform yang menjadi penting, sehingga Indonesia itu tidak lagi berada di dalam konteks ruang kosong, bahwa kesejahteraan rakyat di Indonesia itu juga harus dihitung di dalam konteks global. Karena selama ini proses-proses ekstraksi yang sudah berlangsung itu justru mengabaikan kepentingan-kepentingan demos itu sendiri. Nah, saya kira itu yang tadi saya sebut sebagai bring the citizen back in, itu diletakkan tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga perlu, seperti yang dikatakan oleh Mas Yanu, perlu diletakkan di dalam konteks global. Jadi ini selain national citizen, dia juga perlu diletakkan di dalam global citizen. Sehingga perjuangan demos itu kemudian lebih memiliki gema secara internasional di situ. Ketika kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi yang sangat ekstraktif yang ternyata hanya dimiliki oleh 1% orang. Kalau di Indonesia mungkin 0,0 sekian persen di situ ya. Nah, saya kira itu yang saya kira penting untuk didiskusikan, sehingga pemahaman demos kita, pemahaman demokrasi kita, pemahaman tentang the common kita, itu juga tidak hanya pada level nasional, tetapi pada level global. Itu yang saya kira kemudian menjadi penting, menjadi global network yang sangat kuat di dalam konteks untuk memperjuangkan UBI ini menjadi satu kekuatan. Dan kita bisa melihat ketika UBI tertunda dari tahun 40, ternyata mulai beberapa tahun terakhir ini UBI sangat menjadi satu wacana yang menginternasional di situ. Bahkan di Inggris pun itu semua partai ya itu terlibat mendukung UBI di situ. Kita bisa lihat bagaimana sayap kiri Inggris itu mendukung UBI, kemudian Partai Buruh Hijau itu mendukung UBI, kemudian Partai Nasionalis Scotland itu juga mendukung ya. Dan kemudian ini menjadi sangat sangat penting di dalam konteks kekinian. Tetapi di Indonesia memang partai-partai itu belum menggunakan UBI sebagai bahan politik mereka di situ. Nah, sementara di negara-negara lain itu sudah menjadi bahan politik mereka untuk menempatkan posisi negara dan sekaligus membawa kembali warga negara atau demos pada tempat yang semestinya, bahwa mereka layak untuk memperoleh UBI, tidak hanya di dalam konteks nasional, tetapi juga didukung oleh satu kekuatan internasional. Dan dalam konteks ini kemudian rejim internasional menjadi penting untuk melawan rejim ketimpangan global. Bukan hanya pada tingkat nasional di situ, seperti yang dikatakan oleh Piketty misalnya,
Jadi rejim ketimpangan ini harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Ya tidak bisa dilawan di dalam konteks nasional saja, tetapi juga memerlukan dukungan publik internasional sekaligus lembaga-lembaga internasional juga melawan rejim ketimpangan ini. Karena rejim ketimpangan inilah yang kemudian menyebabkan tertundanya berkali-kali penerapan UBI secara historis di situ. Saya kira oleh karena itu kekuatan internasional dari demos yang berjejaring, kemudian kekuatan UBI yang juga berjejaring secara internasional, dan serta gerakan dari solidarity ekonomi yang secara global juga menjadi satu kekuatan bersama, kemudian menghadapi ketimpangan global tadi. Saya kira itu yang saya kira bisa didiskusikan lebih lanjut dan juga menjadi gagasan yang penting untuk di dalam wacana UBI ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aris tanggapannya. Selain dorongan politik, saya kira dorongan secara keagamaan juga mutlak kita perlukan. Artinya salah satu kawan juga telah mencoba untuk membahasa Arabkan universal basic income ini menjadi tahlilu masailil watoniyah. Dalam bahasa agama kira-kira begitu. Mohon tanggapan selanjutnya dari Mas Erlangga pribadi. Bagaimana dorongan politik dan dorongan keagamaan ini bisa kita lesakkan ke pengambil kebijakan. Monggo, Mas. Oke, baik. Sebelum saya masuk pada isu dorongan politik, saya pikir tadi yang penting juga untuk direfleksikan itu adalah apa yang diutarakan oleh Mas Ainur Rohim, bahwa isu universal basic income sebagai sebuah jalan untuk menempatkan kembali warga negara atau demo sebagai pusat dalam pengelolaan negara itu bukan satu hal yang mudah. Karena memang kalau kita melihat bahwa Indonesia pada era post-otoritarianisme ya selama 20 tahun ini, yang kita hadapi itu kan kontradiksi. Kontradiksi atau ketegangan antara kehendak untuk melakukan inisiatif reform ya, secara politik, secara sosial, memajukan demokrasi, memajukan hak asasi manusia dan lain sebagainya, dengan kekuatan sosial yang sudah tertanam pada era sebelumnya, era Soeharto, era Orde Baru, yang masih mampu bertahan dan memperkuat posisi sosialnya, serta beradaptasi untuk terus berkuasa pada era sekarang. Sehingga kemudian, tadi yang kita saksikan misalnya dari berbagai ilustrasi yang muncul, itu kita lihat bahwa persoalannya, problemnya, iya betul, problemnya bukan soal kekuatan fiskal kita, tapi bahwa bagaimana anggaran itu dikelola dan diberikan kepada kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok yang berkuasa sebagai bagian dari state forces, dari kekuasaan negara, ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Bagaimana anggaran itu lebih banyak terserap pada sektor birokrasi, juga kemudian bagaimana banyak sekali alokasi distribusi pembangunan itu tidak diberikan selayaknya kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi problem, yang mana itu bukan hanya problem semata-mata kelembagaan atau problem misalnya perilaku dari tiap-tiap aktor politik, tapi lebih lagi itu menjadi bagian dari problem sifatnya struktural. Problem cara kekuasaan lama yang masih bertahan pada saat ini. Atau kalau misalnya kita gunakan istilah akademik ini bisa jadi bagian dari problem dari oligarki. Nah, ini bukan sesuatu hal yang mudah memang untuk bisa diselesaikan. Nah, saya pikir bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memajukan agenda-agenda ini. Itu pertama, tadi diutarakan oleh Mas Aris tentang bagaimana menarik isu ini bukan hanya menjadi teritori nasional saja, atau kemudian menempatkan isu universal basic income itu dalam teritori demo
sebagai demos dalam skala nation state, tapi juga menempatkannya dalam global citizen. Artinya tekanan-tekanan politik internasional ini menjadi hal yang penting. Nah, hal ini memang bisa sebetulnya terkondisikan karena kalau kita melihat bahwa tekanan krisis akibat pandemi COVID-19 ini kan membutuhkan skala koordinasi dan koordinasi yang sifatnya global, kepemimpinan yang sifatnya global, terus kemudian solidaritas yang sifatnya global. Karena apa? Karena kemudian pertambahan misalnya pandemi pada suatu negara itu akan memiliki konsekuensi pada perkembangan-perkembangan pandemi ini, berikut juga dengan efek-efek sosial ekonominya dalam konteks global. Sehingga kemudian ada tekanan internasional itu juga memungkinkan. Nah, tapi juga selain di tingkat global, saya pikir juga penting untuk menjadikan inisiatif universal basic income ini di tingkat lokal. Karena kalau kita kemudian membayangkan tentang skema kebijakan seperti ini dalam tingkat nasional yang berhadapan dengan problem oligarki yang begitu keras di tingkat nasional, itu agak sulit. Akan mungkin lebih mudah misalnya melakukan penetrasi dengan membangun hubungan-hubungan dengan kelompok-kelompok aktor strategis di tingkat lokal. Karena benar bahwa di tingkat lokal itu kita masih berhadapan dengan persoalan-persoalan oligarki, predatory power, dan segala macam. Tapi ada semacam kesempatan atau ruang yang mana kemudian pada saat COVID ini, para elit strategis itu ingin menempatkan diri pada posisi sebagai pemimpin yang mampu menghadapi segala persoalan-persoalan krisis pandemi serta efek-efek lanjutannya. Nah, sampai saat ini kan saya lihat belum ada tuh elit-elit lokal yang kemudian mencoba mengalahkan inisiatif tentang penting membangun universal basic income sebagai alat proteksi bagi setiap warga negara di tempat mereka memimpin dalam kondisi ketika pandemi ini memberikan serangan pada implikasi pada problem prekariat dan insecurity dari tiap keluarga. Nah, ini teman-teman di sini kan saya pikir punya jaringan juga lah di tingkat elit atau aktor strategis yang bisa diinisiatifkan bahwa kalau misalnya Anda menggunakan isu ini, gitu, maka kemudian memiliki implikasi dan pengaruh politik yang cukup besar. Gitu. Itu yang juga saya pikir menjadi penting untuk coba ya dieksperimentasi, meskipun saya melihatnya ya peluangnya 50-50 juga itu. Nggak tahu, bahkan mungkin lebih kecil mungkin peluangnya, tapi setiap ruang kesempatan saya pikir juga perlu untuk dipertimbangkan ya dalam konteks ini. Yaitu global dan lokal yang saya lihat itu menjadi bagian yang bisa didorong. Dan selanjutnya, bahwa saya pikir begini, pandemi ini saya pikir akan tetap menjadi problem penting yang akan kita hadapi, bahkan saya sanksi kalau misalnya awal tahun depan kita bisa keluar dari krisis ini. Nah, pandemi ini memunculkan krisis-krisis sosial, politik, ekonomi yang mana mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa pemerintah harus melakukan atau negara ini harus mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan di luar mainstream atau di luar kenormalan yang lama untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang menjadi efek dari COVID-19. Nah, artinya adalah bahwa pemerintah tidak lagi bisa, ke depan saya pikir tidak bisa lagi menggantungkan dengan kebijakan-kebijakan lama, misalnya yang berbasis semata-mata pada penguatan produktivitas ekonomi di tengah krisis, di tengah resiko kesehatan. Pemerintah juga tidak bisa lagi kemudian terus-menerus keras kepala, misalnya untuk tidak memberikan supporting yang layak untuk pemenuhan kehidupan dari tiap warga negara yang menghadapi problem insecurity. Ketiga, bahwa kemudian saya pikir krisis ekonomi dan problem ini akan memaksa pemerintah untuk menyadari yang penting untuk ditopang terlebih dahulu itu adalah pemenuhan hajat hidup dari warga negara, dan kedua adalah menaikkan tingkat daya beli.
tingkat daya beli dari warga negara. Itu yang pertama harus diselesaikan. Nah, menaikkan tingkat daya beli, itu mau tidak mau adalah memberikan supporting material dan finansial kepada masyarakatnya untuk mereka bisa hidup. Nah, dalam kondisi ketika krisis, PHK besar, kehilangan pekerjaan, dan mau tidak mau nggak mungkin lagi kemudian kita mendorong pada profit ekonomi yang besar dalam kondisi seperti ini, maka upayanya ya seperti yang kembali ke Keynes, mendorong insentif masyarakat untuk memperkuat daya beli, untuk bekerja dalam pengertian untuk bekerja, kemudian bahwa pemerintah memberikan insentif atau kemudian pekerjaan yang layak dan yang safe bagi kesehatan mereka. Itu dan semua itu membutuhkan politik distribusi yang lebih masif daripada yang selama ini sudah dilakukan. Gitu. Itu saya pikir ke depan akan sangat sedikit pilihan-pilihan yang tersedia, dan mau tidak mau bahwa pemerintah harus memikirkan ulang cara mereka untuk mengelola negara di luar yang selama ini menjadi pilihan-pilihan politik mereka dengan memanjakan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang paling berkuasa atau paling makmur di negeri ini. Nah, itu saya pikir jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Erlangga pribadi atas tanggapannya. Kawan-kawan, sahabat semuanya, mengingat waktu kita terbatas, jam menunjukkan pukul 21 kurang 1 menit. Ini kalau kita bahas secara mendalam bisa sampai subuh ini nanti. Bagaimana tahlilu masailil watoniyah, universal basic income, upaya solutif bangsa, katanya Bu Tejo ini akan semakin luas kita bahas. Sebelum ke Mas Aris, closing statement, monggo mungkin Mas Dianu, Pak Saiful tambah 1 jam lagi. Pak Saiful tambah 1 jam lagi. Sampai jam 10. Pak Saiful, Mas, boleh nambahin sedikit? Ya, jam saja. Baik. Boleh nambah sedikit, Mas Saiful? Jadi yang soal agama, oke. Tadi ya soal agama ini menarik sekali. Ini kata kunci di Indonesia. Karena orang Indonesia kan paling religius di seluruh planet ini kan. Jadi kalau harus ada kemasan moral dan agama yang kita tawarkan. Yang terjadi hari ini adalah seperti beberapa kawan kita di negara Eropa, terutama yang punya afiliasi kuat dengan gereja Katolik, karena Paus Fransiskus sudah berpidato ketika Paskah tahun ini kemarin, walaupun dia tidak menyebut secara eksplisit universal basic income, tapi universal basic wage, sebenarnya intinya sama, intinya bagaimana menjamin pendapatan, itu sebagai sebuah dorongan dari pusat gereja Katolik, itu memberikan support luar biasa buat teman-teman aktivis UBI di beberapa negara dengan basis Katolik, termasuk seperti di Amerika Latin, kemudian di beberapa seperti di Belgia dan seterusnya, itu memberikan energi yang luar biasa. Dan mereka punya justifikasi ketika mereka membuka-buka kitab mereka lah, membuka-buka referensi dari Paus yang keberapa dulu, yang awal, itu sudah memiliki satu gagasan bahwa memproteksi semua orang itu adalah satu perintah Tuhan. Nah, kemudian sebenarnya saya sudah sempat coba hubungi beberapa kawan untuk bertanya, kira-kira kalau dari literatur Islam atau teman-teman Muslim, adakah dalam periode sejarah Muslim itu yang kemudian bisa ditarik untuk kemudian menjadi satu presiden sejarah yang mendukung bahwa sebenarnya ini bukan gagasan yang Western sekali, karena kalau kita lihat literatur, saya sudah bongkar-bongkar, ini memang dominan gagasan di Barat gitu, di Amerika dan di Inggris. Baitul Mal, Mas, kalau di Islam. Nah itu kemudian, tapi di negara-negara Middle East sebenarnya kan juga sudah menjamin. Dulu Irak misalnya, atau saya tanya beberapa kawan yang dari Irak, dari Arab Saudi misalnya, mereka memberikan satu safety net tertentu. Tapi kemudian
apakah filosofinya itu sama dengan basic income yang tadi mendorong orang mendapatkan freedom, kemudian equality, memberikan dignity dan seterusnya itu inline atau punya tujuan tertentu. Nah ini kalau teman-teman fokus di kajian Islam dan masyarakat akan sangat memberikan kontribusi untuk Indonesia kalau kita bisa mengambil tuh dari satu perspektif. Kemudian yang kedua, silakan. Enggak, saya sedikit aja menarik ini karena kalau kita ngelihat sejarah ya, sejarah Sirah Nabi sama sejarah pasca Nabi Khulafaur Rasyidin itu bahwa dimensi politik syuro, partisipasi dalam politik itu selalu berhubungan dengan politik distribusi dalam pengelolaan Baitul Mal. Itu sebetulnya prakondisi bahwa kesetaraan politik membutuhkan prakondisi pada kesetaraan ekonomi. Itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari historis Islam. Nah, nampaknya itu frame itu memang harus segera kita luncurkan gitu kayak inilah sebenarnya basis yang mudah diterima di konteks Indonesia karena kemudian kemarin kita juga undang seperti Gus Yakut kan dari Ansor, dari PP Muhammadiyah kita juga sering komunikasi, tapi kita belum sampai pada satu ujung. Tapi kalau tadi misalnya kita bisa ada framing yang mudah diterima kalangan awam sampai kalangan gerbong-gerbong besar keagamaan itu akan luar biasa efeknya. Jadi akan memberikan dorongan lain pada pemerintah. Kemudian sedikit lagi soal koalisi wali kota tadi. Jadi UBI itu ada fleksibilitas dari sisi ruang. Kalau memang tidak bisa nasional pasti berat karena ada konteks politik dan sejarah tadi Mas Erlangga sudah sampaikan. Tapi kalau lokal itu kemungkinan sangat aplikatif. Misal ketika COVID datang, ada satu kelurahan di Banjarnegara, satu desa di Banjarnegara, itu lurahnya udah langsung bilang setiap orang dikasih 50.000 per hari dan semua rumah tangga walaupun cuma berapa puluh atau berapa ratus. Tapi itu satu gagasan yang mudah diterima orang Indonesia, kemudian juga secara kultural memang diharapkan walaupun dikasih raskin kan tetap aja dibagi rata kan, ada kompromi di bawah bahwa yang paling baik keadilan adalah keadilan yang sama rata. Walaupun kaya ya pengen juga, cemburu juga kalau yang dia nggak dapat. Yang miskin juga sama, pengen dapat yang sama. Nah, artinya ketika ada satu pimpinan lokal yang mau mengadopsi prinsip UBI, itu secara elektoral dia punya peluang untuk terpilih karena menjanjikan itu. Secara praktikal itu lebih mudah kalau levelnya lokal gitu, seperti kota dan kabupaten. Tadi misalnya anggaran dan sebagainya lebih mudah untuk dibedah mana yang harus diefisiensikan dan mana yang harus, meskipun saya sadar bahwa memang beban biaya untuk pegawai itu terlalu besar di beberapa kabupaten kota yang sehingga nggak bisa bergerak apapun. Tapi kan ada ruang-ruang lain yang bisa dikembangkan. Jadi memang saya mendorong juga lokal dulu sebelum nasional karena ya nasional pasti jumlahnya juga akan kecil kalau nasional. Kalau lokal kemungkinan cukup untuk inflasi di daerah itu. Angkanya lebih mendekati yang diinginkan. Tapi kalau nasional ada disparitas Jakarta dan non-Jakarta, Jawa dan luar Jawa. 1 juta buat orang Papua ya apa gitu, tapi buat di Jogja dia mungkin bisa survive. Itu mungkin, Mas. Baik, terima kasih Mas Yanu. Saya menambahkan dikit aja mungkin ya. Baik, monggo Mas Haris. Jadi untuk keperluan mengkampanyekan UBI ini pada aspek pada aspek kalkulator ya itu menjadi penting untuk ditambahkan perhitungan misalnya berapa sebenarnya katakanlah di satu kabupaten itu bisa layak hidup layak di situ. Jadi hidup layak itu penghasilan berapa dengan hidup layak di situ. Nah, orang-orang yang sudah di atas hidup layak kemudian tidak perlu menerima UBI. Jadi kalkulator itu perlu dikurangi faktor-faktor tersebut. Karena ini kalkulatornya kan semua orang dapat nih, seluruh warga di seluruh kabupaten di situ. Nah, ini kemudian perlu diprioritaskan misalnya orang-orang yang penghasilannya misalnya kurang dari sama dengan 2 juta sampai kurang dari 2 juta sebulan.
Tetapi kalau dia di atas misalnya 10 juta sebulan gitu, atau di atas 2 juta ke atas, itu tidak dapat UBI. Nah, itu kalkulator ini saya kira perlu memasukkan elemen-elemen tersebut. Selain ada faktor-faktornya, ini kan faktor jumlah penduduk dibagi anak dan orang dewasa ya, tetapi kemudian sangat sangat universal. Semua orang dapat, ketika semua orang didapat, dia hanya 6 bulan dapat 500.000 misalnya di Kabupaten Bantul misalnya. Nah, ini menjadi penting untuk memasukkan faktor ini, perbedaan income dan juga orang yang punya income berapa yang kemudian punya hak UBI. Tapi kalau dia di atas income sekian, maka dia tidak perlu dapat UBI. Nah, ini yang saya kira perlu difikirkan di dalam kalkulator ini, kemudian dia menjadi lebih realistis. Dan ketika menjadi lebih realistis, dia punya kekuatan di situ, Mas Yanu. Jadi dengan timnya ini perlu menggarap kalkulator UBI ini secara lebih realistis di dalam konteks penghasilan berapa yang kemudian dia berhak atas UBI ini. Saya kira itu, dan kemudian perlu menjadi satu dorongan yang kemudian diperkuat dengan jaringan nasional maupun jaringan global sebagai tadi konteks the commons pada level nasional maupun internasional di situ. Saya kira menjadi sesuatu yang penting. Begitu, terima kasih. Saya nambahkan Pak Saiful sedikit. Halo Pak Saiful. Silakan. Oke, silakan. Ya, kalau baca dokumen APBN 2021, penerimaan negara itu hanya ditarget 1.700-an triliun. Belanja negara itu 2.700 triliunan lebih. Jadi, pada 2021 akan ada inflasi di atas 5,5%. Artinya negara harus mencari talangan sekitar 1.000 triliun untuk mencukupi belanja tahun 2021. Dari mana negara akan mendapatkan kekurangan belanja itu? Tidak ada lain, pilihannya adalah berhutang. Karena kita tidak mungkin mencetak rupiah seperti pengalaman sejarah masa Soekarno dulu. Nah, UBR ini pada 2021 Mas Yano akan kesulitan dari sisi fiskal, walaupun harus kita akui pemerintah sudah melakukan perlindungan sosial yang relatif besar. Pada tahun 2021 dianggarkan 365 triliun. Itu angka yang besar. Ada masuk salah satunya yang membiayai istri saya kuliah di Amerika, LPDP maksudnya. Itu juga masuk dalam perlindungan sosial. Terus ada dana BOS, ada dana KUR dan dana-dana yang lain itu ada 365 triliun. Cukup besar dari sisi anggaran, Mas Aris. Tinggal persoalannya yang pernah saya singgung, terlalu sedikit dari kita itu masuk pada sirkulasi anggaran atau dalam realisasi anggaran. ICW itu terlalu sendirian menurut saya, perlu tambahan lagi. Mungkin asah kritis bisa masuk ke area-area seperti ini sehingga lebih nyaring bunyinya gitu menurut saya. Karena anggaran untuk UBR ini kalau dalam definisi Mas Aris, Mas Yano, dan Mas Erlangga, itu besar sekali, 365 triliun dianggarkan pada 2021. Artinya Bu Sri Mulyani yang tadi disebut Mas Yano sudah ada di mijanya, sudah melakukan. 10 juta tahun 2021 akan diberikan dana cuma-cuma 600.000 per bulan. Itu 10 juta orangnya, angkanya. Diambilkan dari 365 triliun itu. Dan instrumen yang lain sudah diberikan. Saya kira dana desa juga masuk dalam rangkaian perlindungan sosial itu karena
fiskal itu lebih turun sampai ke level bawah. Cuma apakah BUMDes itu merata ada di Indonesia? Belum. Masih sedikit BUMDes yang ada di Indonesia, dan salah satu BUMDes terbaik di Indonesia itu ada di Pujon Kidul di Kabupaten Malang. Saya lihat kemarin ke sana, nggak bagus-bagus amat juga. Itu sudah terbaik nasional. Seperti itu. Apakah Unibrau misalnya ada dosen Unibrau di sini sampai mendampingi ke level BUMDes itu? Saya kira perlu turun tangan ini sehingga dana-dana ke bawah ini lebih maksimal. Saya kira seperti itu. Masih banyak yang lain bisa menambahkan. Terima kasih, Mas Saiful. Baik, Kang Ainur, terima kasih banyak. Saya kira kawan-kawan tidak jadi 30 menit ya, kita tambah. Sepertinya sudah waktunya kita mulai menyimpulkan, kemudian merumuskan bagaimana gerakan ini bisa kita viralkan, bisa kita masifkan, mulai dari desa-desa begitu sampai ke atas. Dari saya perlu saya ulangi lagi, kawan-kawan bisa mencantumkan nomor HP di kolom chat. Sistem kami akan merekam diskusi dan nomor HP kawan-kawan. Semoga di diskusi selanjutnya kita bisa memperkaya hasanah mengenai ide dasar universal basic income ini. Saya kira dari saya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para pembicara, Mas Yanu Interpastio, Mas Erlangga Pribadi, Mas Arif Mundayat, kemudian forum saya kembalikan kepada host Mbak Naina. Baik. Monggo. Baik, terima kasih Mas Saiful, terima kasih kepada ketiga pembicara kita, Mas Yanu, dan juga Mas Erlangga dan Mas Aris. Terima kasih telah berbagi dengan kita. Semoga webinar ini akan berlanjut ke depannya. Untuk biasanya kami ada setiap hari Rabu karena ini hari Kamis, kesesuaian dari waktu dari para pembicara. Terima kasih sekali telah berbagi dengan kami semua dan juga untuk para peserta, terima kasih sekali. Sebelum saya tutup, saya akan beri satu pantun. Manis langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Basic income perlu dikampanyekan karena rakyat berhak mendapatkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Naina. Makasih Mas Saiful. Terima kasih semuanya. Mas Yanu. Terima kasih Mas Yanu. Mas Erlangga dapat salam dari Mas Sami. Makasih semuanya. Usul tema untuk Rabu depan biar terkait dengan Yubi ini, kita mungkin perlu bicara tentang filantropis. Topiknya tentang itu. Ada Mas Hilman Latif yang di Utrecht, Belanda, menulis tentang topik ini. Nanti bisa diundang untuk lebih mendalami. Karena Yubi ini sepertinya itu ada keterkaitannya dengan filantropis. Saya sering bicara juga tentang filantropis ini, tapi dalam perspektif Islam. Betul Mas. Itu biasanya dalam sisi crowdfunding. Sangat setuju. Siap. Oke. Iya betul. Kalau hari Kamis saja, malam Jumat lagi saja. Oke. Nanti kita jadwalkan ya. Tidak mengganggu acara kalau malam Kamis ada kelas Pak Ben itu. Tahlilan atau yasinan. Soalnya banyak yang tidak hadir karena katanya ini malam Jumat acara pengajian. Alasannya Kang Jalil itu. Ini kan kita jauh dari istri. Sama tahlilan saya ya. Ini kan juga pengajian ini. Ainur yang jauh dari istrinya begitu. Saya sudah pakai kopiah ini udah kayak pengajian ini. Mas Haris mau berjamaah ya?
Oke, kawan-kawan, terima kasih semuanya ya. Nanti kita agendakan lagi untuk yang crowdfunding. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.